baik ya. Oke, sebelumnya Bu Ani akan bertanya dulu, kira-kira kalian tahu nggak apa itu revolusi Amerika? Ya, betul. Revolusi Amerika adalah perang kemerdekaan antara warga Amerika dengan kerajaan Britania Raya. Akan tetapi, perang tersebut juga melibatkan negara lain, yaitu Prancis dan juga Spanyol. Itu yang dinamakan dengan revolusi Amerika. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, Bu Ani akan menjelaskan sejarah terbentuknya benua Amerika dulu ya. Kita harus tahu dulu sejarah dari benua Amerika. Oke. Pertama kali benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1493. Pada waktu itu Christopher Columbus dengan pasukannya menjelajahi lalu menemukan benua tersebut. Nah, Christopher Columbus menamakan benua tersebut awalnya sebagai benua India ya. Akan tetapi benua tersebut ternyata adalah benua Amerika. Kemudian tahun kedua ada lagi seorang penjelajah atau navigator dari Italia yang bernama Amerigo Vespucci yang juga menjelajahi benua Amerika. Dia mengatakan bahwa benua yang telah dia temui itu tidak pernah dijajahi oleh orang-orang lain seperti itu. Nah, pengaruh dari penjelajahan yang kedua ini membuat banyak orang Eropa melakukan migrasi ke benua tersebut yang belum terjamah oleh manusia seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam revolusi Amerika ya. Kita akan membahas latar belakangnya dulu. Latar belakang dari revolusi Amerika itu ada 3 ya. Yang pertama, ada pendiri koloni Amerika adalah seorang pelarian dari tawanan Inggris yang mendapatkan tekanan dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian yang kedua, Inggris membutuhkan dana besar setelah perang 7 tahun karena pada waktu itu ketika terjadi perang 7 tahun itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar ya, menghabiskan biaya yang sangat besar sehingga dananya dari pemerintahan Inggris itu habis seperti itu. Perang 7 tahun itu perang antara Inggris dengan Prancis yang dimenangkan oleh Inggris ya anak-anak. Inggris menang lalu dapat menguasai benua Amerika. Inggris mendapatkan wilayah dari Prancis yaitu wilayah dari Kanada dan juga Louisiana ya. Kemudian sedangkan Prancis itu mendapatkan wilayah Mississippi di dalam perjanjian Paris seperti itu. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adanya peristiwa The Boston Tea Party. Nah, kalau kalian dengar mengenai peristiwa The Boston Tea Party, pasti itu sangat berkaitan dengan revolusi Amerika. Peristiwa The Boston Tea Party adalah sebuah bentuk protes dari warga Amerika dan pihak koloni kepada pemerintahan Inggris atas teh. Lalu dia melakukan pembuangan teh di pelabuhan Boston seperti itu. Itu latar belakangnya. Kemudian ada juga sebab-sebab dari revolusi Amerika. Sebab-sebab dari revolusi Amerika itu ada 2. Yang pertama ada sebab umum, yang kedua ada sebab khusus. Sebab umum dari revolusi Amerika itu ada 3. Yang pertama adanya paham kebebasan dalam berpolitik. Karena pada waktu itu pihak koloni mendapatkan tekanan dari segi sosial, budaya maupun ekonomi dari pemerintahan Inggris dan juga tidak diberikan kursi pemerintahan oleh pemerintahan Inggris. Oleh karena itu pihak koloni dan warga Amerika menuntut hal itu. Karena apa? Karena mereka juga ingin di pihak mereka ingin ada perwakilan agar aspirasi yang dikemukakan oleh beberapa warga Amerika dapat ditampung oleh perwakilannya seperti itu. Kemudian yang kedua adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Kenapa pihak koloni dan warga Amerika menuntut kebebasan dalam hal perdagangan? Karena ketika dipimpin oleh pemerintahan Inggris, semua hal perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintahan Inggris, harus dilaporkan kepada pemerintahan Inggris. Jadi kalau misal warga Amerika dan pihak koloni membeli dari negara lain itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya berbagai macam pajak. Nah, kenapa adanya berbagai
dipimpin oleh pemerintahan Inggris pada waktu itu, mereka mengeluarkan banyak kebijakan seperti pajak gula atau yang biasa disebut dengan sugar aid. Kemudian yang kedua ada pajak materai, stamp aid. Kemudian yang ketiga ada pajak teh ya. Nah, jadi teh itu harus dijualkan kepada pihak Inggris, tidak boleh ke negara lain, dan harganya pun itu lebih mahal daripada dijualkan ke negara lain. Hal itulah yang membuat pihak koloni dan juga warga Amerika menuntut adanya kebebasan dalam membayar pajak seperti itu. Nah, bahkan warga Amerika dan pihak koloni juga mengeluarkan sebuah slogan. Slogannya itu bertuliskan no taxation without representation. Apa itu? Tidak ada pajak tanpa ada perwakilan. Maksudnya bagaimana? Kalau pemerintahan Inggris tidak memberikan kursi pemerintahan untuk perwakilan dari warga Amerika, maka warga Amerika dan pihak koloni tidak akan mau membayar pajak. Seperti itu keterangan dari sebab umum terjadinya revolusi Amerika. Kemudian yang ketiga itu sebab khusus terjadinya revolusi Amerika. Sebab khususnya apa? Nah, sebab khususnya sudah dibahas tadi ya waktu latar belakangnya. Sebab khusus terjadinya revolusi Amerika adalah The Boston Tea Party. The Boston Tea Party inilah yang nanti menandai munculnya atau meletusnya perang kemerdekaan antara pihak koloni dan warga negara Amerika versus atau dengan pemerintahan Inggris seperti itu. The Boston Tea Party adalah bentuk protes dari pihak koloni dan warga negara Amerika untuk membuang teh dari pemerintahan Inggris ke laut yang sudah dikasihkan di kapal pemerintahan Inggris seperti itu di pelabuhan Boston ya. Oke. Nah, ketika terjadi pembuangan teh milik pemerintahan Inggris yang dilakukan oleh pihak koloni yang menyamar sebagai suku Mohawk, suku dari Amerika, suku Indian dan sebagainya. Kemudian pemerintahan Inggris marah besar, terutama rajanya ya, George III. Nah, kemudian George III itu menyuruh Cornwallis, yaitu salah satu panglimanya, untuk mencari siapa orang yang telah berani membuang seluruh tehnya ke laut seperti itu. Nah, pada waktu itu penduduk koloni dan juga warga Amerika tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan ancaman tersebut dihiraukan oleh penduduk koloni dan juga warga Amerika. Itu. Kemudian karena tidak ada yang mau bertanggung jawab, maka dari pihak pemerintahan Inggris melakukan serangan besar-besaran kepada pihak koloni dan juga warga Amerika. Nah, ketika itu pihak koloni lalu segera mengadakan sebuah pertemuan atau sebuah kongres yang menghasilkan beberapa keputusan. Nah, keputusan itu diantaranya yang pertama, pihak koloni dan warga negara Amerika harus segera memutuskan hubungan dagang dengan pemerintahan Inggris. Yang kedua, pihak koloni dan warga negara Amerika harus segera siap menghadapi ancaman yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan Inggris seperti itu. Kemudian pada tahun 73 sampai 75 meletuslah perang antara pihak pemerintahan Inggris dengan pihak koloni dan warga negara Amerika. Dirasa pihak koloni dan juga warga negara Amerika tidak mempunyai kekuatan yang cukup besar, maka ketuanya yang bernama George Washington menyuruh Benjamin Franklin, yaitu seorang diplomasi, untuk pergi ke negara Prancis. Gunanya untuk apa? Benjamin ini untuk melobi raja dari pemerintahan Prancis agar mau membantu para koloni dan juga warga negara Amerika dalam melawan pemerintahan Inggris seperti itu. Kemudian pemerintahan dari Prancis itu ternyata bersedia atau mau membantu pihak koloni dan juga warga negara Amerika untuk membantu melawan Inggris karena mereka mempunyai tujuannya apa? Mereka ingin membalaskan dendam karena pada waktu itu ketika terjadi perang 7 tahun mereka telah dikalahkan oleh pemerintahan Inggris. Nah, seperti itu ceritanya. Akhirnya raja dari Prancis mulai mengirimkan pasukannya
pimpinan Jenderal Lafayette untuk membantu pihak koloni dalam melawan pemerintahan Inggris. Meletuslah perang besar-besaran. Awalnya tujuan dari koloni itu hanya ingin menyerang dan mengalahkan pemerintahan Inggris, akan tetapi ketika muncul seorang tokoh yang bernama Thomas Paine memunculkan gagasan baru, yaitu bukunya yang berjudul Common Sense, gagasan berisi mengenai memperebutkan kemerdekaan Amerika. Akhirnya tujuan yang semula hanya penyerangan terhadap pemerintahan Inggris berganti haluan menjadi memperjuangkan kemerdekaan Amerika, seperti itu. Karena telah dibantu oleh pasukan dari Prancis, maka pasukan dari pihak koloni dan warga negara Amerika berhasil mengalahkan pemerintahan Inggris, dan pemerintahan Inggris berhasil terusir dari benua Amerika, ya, seperti itu, dan menyerah. Nah, akhirnya pada tanggal 4 Juli 1776 dikenal sebagai Declaration of Independence dari negara Amerika, atau sebagai Hari Kemerdekaan Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh dari Amerika. Nah, tokoh Amerika itu ada beberapa, ya. Yang pertama adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin adalah seorang diplomasi yang dikirim oleh warga Amerika untuk ke Perancis agar dia bisa melobi Raja Prancis untuk membantu Amerika dalam melawan pemerintahan Inggris. Kemudian yang kedua ada George Washington. George Washington adalah pimpinan dari pihak koloni. Yang ketiga adalah Jenderal Lafayette. Jenderal Lafayette adalah seorang pemimpin dari pimpinan pasukan Prancis yang dikirim oleh Raja Prancis untuk membantu warga Amerika dalam melawan pemerintahan Inggris. Yang keempat ada Thomas Jefferson. Thomas Jefferson itu adalah salah satu yang merumuskan deklarasi dari kemerdekaan Amerika. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dampaknya, ya, dampak dari revolusi Amerika. Dampak dari revolusi Amerika itu ada 3. Yang pertama, lahirnya berbagai perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, munculnya golongan terpelajar. Yang ketiga, karena adanya revolusi Amerika, maka hal itu mempengaruhi negara lain untuk merdeka, seperti itu, lewat semangat nasionalismenya. Nah, karena semua penjelasan sudah selesai, maka di sini Bu Anik akan mengakhiri, ya, materi kali ini mengenai revolusi Amerika. Untuk selebihnya kalian bisa bertanya pada kolom komentar. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi